Kalau Ultraman 3 melawan Dyna, siapakah yang akan menang? Yo, halo semuanya. Kali ini saya ingin sedikit ngebahas topik yang mungkin kawan-kawan pertanyakan juga ya, yaitu siapakah yang lebih kuat antara Ultraman 3 dan Dyna yang memiliki banyak kesamaan. Well, karena ini pendapat pribadi dan sedikit info yang saya ambil dari Ultra Fandom, kawan-kawan boleh tuliskan pendapat kalian juga kalau tidak setuju dengan yang saya sampaikan di video ini ya. Hal pertama yang perlu kita bahas sedikit dulu di sini adalah ada yang bilang kalau Ultraman 3 sudah jelas lebih kuat dari Ultraman Dyna mengacu pada film Ultraman Dyna The Movie yang mana di sana 3 menyelamatkan Dyna dari Queen Monera ya. Well, secara plot memang 3 diuntungkan di film tersebut karena dia muncul sebagai ultra pendahulu yang menyelamatkan penerusnya. Cuman karena di sini kita ngebahasnya soal adu kekuatan, maka urusan plot tidak akan saya libatkan ke dalamnya. Mengatakan 3 lebih kuat dari Dyna hanya karena dia menyelamatkan Dyna dari musuh sebenarnya agak keliru. Alasan pertama adalah jelas saat Dyna dikalahkan sama Queen Monera, posisinya di situ sedang kelelahan karena habis bertarung melawan Death Phaser yang juga sangat kuat. Walaupun color timernya belum berkedip, setidaknya kita tahulah kalau Dyna ini udah gak se-fit saat dia baru muncul atau saat Asuka berubah. Alasan kedua adalah 3 tidak lebih kuat dari Queen Monera. Anggapan kalau 3 lebih kuat dari Dyna bisa dibenarkan kalau 3 terbukti lebih kuat dari Queen Monera yang mengalahkan Dyna. Dan kita tahu bahwa faktanya tidak begitu. 3 saat solo melawan Queen Monera itu tidak lebih kuat. Barulah dia bisa menang karena bekerja sama dengan Dyna yang dibangkitkannya. Hal kedua yang perlu diluruskan juga adalah ketika Asuka bertemu dengan Megumi Iruma soal Ultraman 3. Yang mana di sana Asuka bertanya kenapa Ultraman 3 bisa mengalahkan musuh-musuhnya sendirian dan dibantah Iruma karena 3 sebenarnya tidak sekuat itu. Dari situ ada beberapa fans yang bersikeras kalau Asuka itu benar dengan anggapan begini. Asuka benar bahwa meskipun 3 pernah kalah, pada akhirnya musuh yang mengalahkan 3 itu dikalahkan oleh 3 juga. Padahal sebenarnya bukan itu poin yang ingin disampaikan. Lebih mudahnya kita harus memposisikan kita sebagai Asuka dulu di sini. Yang mana Asuka galau karena dia gak bisa mengalahkan musuhnya dan bertanya-tanya kenapa 3 malah bisa gitu. Anggapan ini akhirnya dibantah Iruma yang mengatakan kalau 3 bisa menang bukan karena kekuatannya sendiri dan itu memang benar. Coba kita lihat semua kekalahan 3 sebut aja dari Kiriloid, Titanozoa sampai Demonzoa. Awalnya 3 memang sempat kalah dulu baru akhirnya menang dan dia bisa menang itu karena bantuan dari cahaya lain. Barulah di akhir Dyna juga mendapat bantuan dari cahaya orang-orang yang berubah menjadi Ultraman 3 dan itulah poin yang ingin disampaikan di film tersebut. Ya, kembali ke topik, siapakah yang lebih kuat antara 3 dan Dyna atau lebih tepatnya perbandingan lah antara keduanya. Yang pertama adalah soal gaya bertarungnya. Untuk Ultraman 3, gaya bertarungnya jelas berkisar pada pertarungan fisik. Semua kemampuannya sering berkutat pada pertarungan tangan kosong, bukan serangan energi, meskipun dia punya kemampuan yang lumayan juga untuk itu. Basic formnya adalah keseimbangan antara kekuatan dan kecepatan, sedangkan form lainnya lebih berfokus pada satu jenis saja. Secara keseluruhan, 3 masih merupakan pengguna serangan energi yang sangat terampil, terutama dalam trik metamorfik cahaya, yaitu kemampuan khusus berbasis cahaya yang digunakannya sebagai Ancient Giant versi raksasa cahaya. Sedangkan untuk Dyna bedanya adalah dia lebih ke petarung jarak jauh, meskipun dia juga memiliki teknik fisik walaupun tidak sebanyak 3 ya. Sedangkan kemampuan energinya sebagian besar bersifat ofensif yang bertujuan untuk menghancurkan, terutama untuk From Face Tap dan Miracle Tap-nya yang memang itu adalah ability utamanya. Perbedaan dalam gaya bertarung mereka udah jelas ya. 3 terampil dalam pertarungan tangan kosong, sedangkan Dyna lebih berorientasi pada pertarungan jarak jauh dalam bentuk serangan energi. Nah, meskipun 3 lebih berfokus pada kekuatan fisik, dia juga punya banyak teknik manipulasi energi yang lumayan unik seperti Cell Change Beam. Begitu juga dengan form lain yang menyesuaikan ability yang digunakan pada form yang bersangkutan. Cuman kalau kita lihat ya, Daigo ini lebih suka menggunakan form Power Tap. Untuk Dyna sendiri kemampuan energinya harus diakui jauh meningkat dan lebih bervariasi, bahkan sampai menyaingi apapun yang bisa dilakukan Ultraman 3, sebut aja seperti Revolution Wave Attack yang mengirim musuh ke dimensi lain. Itu kurang gigi apa lagi coba. Namun dalam Strong Tap, kemampuan jarak jauhnya hampir menghilang ya. Jatuhnya ini kontras dengan 3 lah. 3 lebih suka Power Tap, Dyna lebih suka Miracle. Kesimpulannya adalah Dyna secara akurat memang tercatat sedikit lebih kuat dari 3 secara fisik, terutama kalau kita mengacu pada statistiknya ya. Dan sepertinya Dyna ini juga bisa menyalurkan lebih banyak energi daripada yang bisa 3 lakukan. Namun meski begitu, kemampuan 3 lebih bervariasi daripada Dyna, dan gaya pertarungnya lebih berorientasi pada pertarungan jarak dekat, sedangkan Dyna lebih pada pertarungan jarak jauh.
Ada dua hal yang perlu dicatat di sini ya, yaitu Glitter 3 tidak dihitung dalam membandingkannya dengan Dyna, karena itu bukan kekuatan asli yang dimilikinya sendiri, melainkan berkat cahaya orang lain. Serta Tigan dan Dyna yang dimasukkan di sini adalah timeline di seriesnya ya, yaitu saat Daigo dan Asuka yang berperan sebagai ultranya di sini. Ya mungkin itu dia pembahasan 3 versi Dyna. Kalau ada pendapat lain tuliskan aja di bawah. Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.